Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi dan salam bahagia para cendekiawan dan para mahasiswa Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai motif permintaan uang menurut Keynesian. Teori ini menjelaskan bagaimana Keynesian memberikan teori bahwa hanya ada 3 motif utama dalam permintaan uang. Motif yang pertama yakni motif transaksi. Keynesian mengatakan bahwa permintaan uang, motif yang pertamanya masyarakat menggunakan uang itu untuk motif transaksi. Di mana motif transaksi ini, di mana individu, perusahaan, masyarakat butuh uang untuk transaksi sehari-harinya. Artinya mereka memiliki uang itu menggunakan motif transaksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan faktor pendapatan. Jumlah uang tergantung pada pendapatan dan frekuensi transaksi yang dimiliki oleh individu tersebut. Motif yang kedua yakni motif berjaga-jaga, di mana masyarakat permintaan akan uang untuk antisipasi resiko, kesempatan investasi dan pengaruh ketidakpastian. Artinya motif berjaga-jaga ini antisipasi resiko, uang disimpan untuk menghadapi ketidakpastian masa depan. Masyarakat mulai menabung. Ini yang dikatakan oleh Keynesian. Yang kedua, kesempatan investasi, menyiapkan dana untuk peluang investasi mendadak. Dan yang ketiga, semakin tinggi ketidakpastian, permintaan uang semakin besar. Pengaruh ketidakpastian ini menjadi motif berjaga-jaga yang disampaikan oleh Keynesian. Jadi Keynesian menganggap bahwa masyarakat meminta atau permintaan akan uang ini akan semakin meningkat dengan motif yang pertama yakni motif transaksi, motif yang kedua yakni motif berjaga-jaga. Di mana motif berjaga-jaga ini masyarakat mulai merasa khawatir untuk masa depannya karena semakin tinggi ketidakpastiannya, permintaan uang ini akan semakin besar. Dan masyarakat berjaga-jaga dengan mengambil kesempatan untuk investasi, menyiapkan dana untuk peluang investasi mendadak dan antisipasi resiko. Uang disimpan untuk menghadapi ketidakpastian di masa yang akan datang. Motif yang ketiga yakni motif spekulasi, di mana ada perkiraan suku bunga. Individu menyimpan uang jika suku bunga diperkirakan naik. Motif spekulasi yang kedua yakni alternatif investasi, memilih uang tunai daripada obligasi saat ini, di mana obligasi yang nilainya akan turun. Pengaruh motif terhadap permintaan uang terhadap ekonomi, artinya pengaruh motif terhadap ekonomi mengenai permintaan uang ini akan mempengaruhi perubahan suku bunga, mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat, dan yang kedua, ekspektasi ekonomi mempengaruhi keputusan menyimpan atau menginvestasikan uang. Ini akan berpengaruh sekali terhadap perekonomian. Pengaruh lainnya terhadap motif transaksi dan pendapatan yakni frekuensi transaksi. Semakin sering transaksi, semakin banyak uang yang dibutuhkan. Yang kedua, pendapatan lebih tinggi meningkatkan permintaan uang akan transaksi, tingkat pendapatannya. Artinya, motif tadi ini akan berpengaruh terhadap perekonomian secara global. Kalau masyarakat banyak yang berjaga-jaga, mereka antisipasi dengan pengaruh ketidakpastian, mereka akan meminta uang semakin besar. Hal ini akan menyebabkan perekonomian akan berubah. Motif yang selanjutnya yakni motif berjaga-jaga dan ketidakpastian, meningkatkan kebutuhan uang untuk berjaga-jaga dan kesempatan investasi. Uang disiapkan untuk peluang investasi yang tidak terduga. Hal ini juga akan merubah motif ekonomi, di mana keadaan perekonomian akan berubah dengan 3 motif yang dilakukan oleh masyarakat, mulai dari motif transaksi, di mana masyarakat memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari, motif berjaga-jaga, masyarakat menghadapi ketidakpastian dan peluang investasi, motif spekulasi, mengantisipasi perubahan suku bunga dan nilai aset. Hal ini akan menyebabkan perubahan ekonomi apabila banyaknya permintaan akan uang. Bisa jadi dia inflasi karena banyaknya
uang yang beredar di masyarakat. Tentu saja hal ini harus diantisipasi oleh pemerintah agar supaya tidak terjadi inflasi atau penurunan nilai mata uang. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai motif permintaan uang menurut Keynesian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bahagia.